Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gustia Mademina Krismayanti dengan NIM 08051282126033 dari jurusan Ilmu Kelautan kelas A angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan mengulas kembali terkait teori serta pengolahan data materi klasifikasi tidak terbimbing atau unsupervised classification pada praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Nah, kita sebelum pengolahan data, kita perlu tahu apa sih itu definisi dari klasifikasi tidak terbimbing. Nah, klasifikasi tidak terbimbing itu merupakan suatu prosedur klasifikasi yang menggunakan informasi spektral setiap piksel untuk mengenal kelas-kelas penutupan lahan secara otomatis. Nah, perbedaan dari klasifikasi tidak terbimbing atau unsupervised classification sama klasifikasi terbimbing atau supervised classification adalah kalau misalkan klasifikasi terbimbing itu pengolahan data yang mengklasifikasinya itu setiap piksel itu mengenal kelas-kelasnya itu harus kita bimbing. Sedangkan kalau misalkan klasifikasi tidak terbimbing itu ia secara otomatis akan mengolah data tersebut. Nah, untuk teori mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kemudian saya langsung saja ke bagaimana cara pengolahan data klasifikasi tidak terbimbing atau unsupervised classification di aplikasi RMapper versi 7.1. Nah, di sini saya menggunakan data Landsat 8 pada Pulau Nusa Penida Bali. Kemudian saya juga menggunakan data Excel reflectance pada saat data klasifikasi terbimbing. Nah, sebelum kita memasukkan Landsat 8, itu kita harus mengkoreksinya terlebih dahulu. Di sini saya tidak menampilkan bagaimana cara mengkoreksi radiometriknya karena koreksi tersebut sudah saya lakukan pada saat klasifikasi terbimbing. Jadi, nanti ketika kita akan memasukkan datanya, kita akan memasukkan data yang berbentuk RT, bukan yang LC. Oke, kita langsung sama stepnya seperti klasifikasi terbimbing, ke new, terus klik kanan, algoritma, kemudian ini copy, jadi layernya tuh adanya 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus di sini kita ganti namanya jadi B1 hingga B7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus di sini kita bakal masukin Landsat yang tadi yang aku bilang, caranya masukin itu tuh sama, hampir sama, dan bahkan sama sih. Di sini aku naruhnya di semester 3, kemudian data klasifikasi tidak terbimbing, kemudian Landsat. Nah, di sini kan ada yang LCC kan. Kita masukin yang RT yang tadi aku bilang. B1 kita apply aja di sini biar nanti gampang. Di sini tinggal ganti aja bandnya. Tadi kan 1 kan, jadi sekarang jadi band, sorry, ini band 2, apply this layer only, kemudian oke. Ini band apply this layer only. Oke, karena tadi itu aplikasinya ke close sendiri itu udah biasa sebenarnya. Nah, asisten kan bilang kalau misalkan permasalahan apa yang kalian alamin ketika pengolahan data itu pertama, kadangkala itu bakalan terjadi, jadi sabar aja. Oke, di sini kita ulang lagi ya. Kita buat ini layernya jadi 7. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ganti namanya lagi jadi B1, B2, B3, B4, 5, 6, 7. Oke, kita masukin lagi data yang tadi ke C, kemudian ke file yang tempat kita nyimpan, kemudian masukin. Ingat datanya itu yang udah dikoreksi.
pasti dia tulisannya RTC. Terus play, kemudian yang 2 juga masukin lagi history, terus ke ini, kemudian ke band 2, kita masukin aja upload this layer only, oke. Ingat ya yang bentuk div dengan kode RTC, jangan salah lagi. Sorry, ini ternyata band 4. Just layer only, oke. Ini 5. Just layer only, oke. Terus 6. Oke, terus yang 7. Oke, kalau misalkan udah, kita masukin reflectance-nya. Reflectance-nya itu di sini, kita copy. Terus yang input satu nih kita ganti, apply change, lakuin hal itu tuh sampai ke 7 band. Tinggal klik ininya aja. Oke, kalau misalkan udah, ini kita bakalan minimize dulu. Sini kita. Nah, ini hasilnya bakalan kayak gini. Nah, ini aku bakalan nge-zoom lagi biar wilayah yang kayak wilayah yang aku kaji itu lebih jelas nanti pada saat nge-kaji tidak terbimbing. Ini. Terus kalau misalkan menurut kalian itu kurang zoom lagi. Nah, udah kalau misalkan udah, sesuaiin. Kalau udah, klik kanan, kemudian ke file, terus save as. Nah, di sini aku bakalan nyimpen di file ini aja. Gimana ya? Di sini aja kali. Oke. Sini namanya klasifikasi tidak terbimbing underscore NP. Oke, kita oke. Data type-nya kita pilih yang IEE4B Ethereal. Kemudian outputnya tetap multi, terus kita oke. Tunggu sampai hasilnya bakalan tulisan gini, save as complete, terus oke. Terus ini bisa di X, aku minimize saja. Terus di sini kita lakuin hal yang tadi, ke new, terus klik kanan, algorithm, kemudian di dataset kita masukin data yang tadi. Nih. Ini yang ERS, upload this layer only, terus oke. Nah, kalau misalkan udah, kita masukin rectangle-nya lagi. Sorry, ke ini reflectance. Reflectance yang tadi ya, sorry. Yang ke Excel lagi, terus kita copy, terus ini minimize, terus ini, terus apply change. Nah, dia bakalan biru kayak ini kan. Nah, kalau misalkan udah biru gini, oke, kalau misalkan tampilannya udah biru kayak gini, tadi kan kita udah masukin nilai reflectance-nya kan. Nah, kita beralih ke refresh image with nih, yang ini. Nah, tampilannya bakalan kayak gini kan. Kalau misalkan udah, ini kita ke ini nih, toolsnya ini, ke proses, kemudian kita ke classification, terus pilih yang ISO class. Nah, pas waktu klasifikasi terbimbing, kita kan pilih yang supervised classification kan. Nah, kita pilih yang di bawahnya, yang ISO class unsupervised classification. Di sini input data setnya itu tuh jangan pakai spasi. Aku bakalan isiin
klasifikasi tak terbimbing 2 underscore NP. Kemudian di sini sorry. Kita ulang. Proses, kemudian isu kelas, kemudian input datasetnya itu data yang tadi, data yang apa? Yang udah kita pakai, yang ERS yang ini, terus oke kan. Kemudian output data setnya baru diganti namanya, jadi di sini aku tulis NP2 gitu misalkan kan. Terus oke. Nah, kalau misalkan udah di sini auto generalnya itu jadi 5. Kemudian yang max standar ini tuh jadi 2. Kemudian yang min Disney jadinya 1. Oke. Kalau misalkan sudah, kita oke. Nah, dia bakalan ada proses status kayak gini kan. Terus, kita tunggu sampai akhir nih. Dan, oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini udah. Unsupervised classification complete. Terus, kita oke aja. Sini kita minimize saja. Terus kita ke new. Ke algoritma lagi. Kemudian algoritma lagi. Udah, oh ya udah. Terus masukin output yang tadi. Ini. Upload this layer only, terus oke. Nah, tampilan bakalan kayak gini kan. Terus, kalau misalkan udah di procedural layer nih, kita klik kanan, terus kita pilih yang class display. Nah, tampilannya bakalan hitam kayak ini kan. Kalau misalkan udah tampilan hitam kayak gini, itu pada peta yang ini, yang pertama nih, itu kita bakalan ngelakuin yang namanya create RGB. Terus, kalau udah, nah kalau misalkan tampilan udah kayak gini, yang merah itu bandnya 3, yang hijau itu 6, yang biru itu 7. Nah, tampilannya kalau udah kayak gini, ini udah kan, udah kayak ini kan. Oke, kalau misalkan tampilan udah kayak gini, kita refresh. Terus yang ini juga di refresh. Kalau misalkan udah, ini di peta pertama itu kita klik kanan. Terus ke quick zoom. Terus di quick zoom kita pilih yang set yielding to window. Terus ini juga. Yang peta kedua juga set to windows. Nah, kalau misalkan udah, jadi mereka tuh kalau pindah tuh bareng tuh. Kan? Kalau misalkan udah bisa kayak gitu, berarti itu udah bener. Kalau misalkan udah, ini di peta kedua, kita klik kanan, kemudian ke self value profile. Nih, tampilan bakal kayak ini kan. Yang kita pilih nih. Nih. Ini self value profile lah. Kita taruh sini aja. Kemudian kita ke pointer. Tuh. Jadi kalau misalkan kita pilih ini kan, tuh. Nih. Ini tuh bandnya. Ini tuh kayak namain nama bandnya. Jadinya kita bakal nyesuaiin warnanya tuh sama yang ini. Kita jadiin patokan. Misalkan ini warna hijau kan. Nah, berarti kita ngisiin warnanya tuh sesuai sama yang di sini. Caranya itu pertama kita klik edit. Terus edit class color and name. Kemudian, nah di sini
kita bakal ngisiin warna sesuai sama yang di sini. Nih ya, aku coba ya. Misalkan ini, aku kecilin. Ini, aku taruh sini aja. Oke. Di sini aku bakal ini kayak gini. Nih, misalkan di sini berarti kelas 53, 54 itu warnanya bentar. Ini kita di sini deh. Ini nih, ini mangrove kan. Berarti 52 ini kita warnain warna hijau tua. Ini hijau tua. Oke. Nah, di sini juga. Ini kan juga kan. Tapi di sini tuh ini di sini. Mangrove-nya tuh di sini. Berarti kelas 79. Ini 79 kita warnain juga. Nah, di sini karena nggak ada apa namanya itu? Di sini tuh kan warnanya hijau kan. Nah, yang biru-biru ini tuh pemukiman. Nanti kita bakalan warnain pemukiman itu sama warna kuning. Sorry, merah. Terus kalau misalkan ini, yang merah ini kita warnain jadi kuning. Terus yang non mangrove itu hijau. Terus kalau yang mangrove hijau itu hijau tua. Nah, caranya tuh kayak yang tadi. Kita pencet yang tadi, self-fill profil, udah tampil kayak gini, terus klik kanan, terus pointer. Nah, di pointer ini bakal tampil. Dia tuh kelas mana, terus juga kita bakal ngisiin warna kayak yang tadi. Aku bakal ngelakuin hal itu, jadi di video aku bakalan percepat. Oke, jadi kalau misalkan udah semua kelas itu dikasih warna sesuai sama peta yang pertama, ini tampilan bakalan kayak gini. Di color itu bakalan ada tulisan blue, terus yellow, red, green, sama ini kenapa dia 0,128 karena dia itu hijaunya itu hijau tua dan itu menandakan bahwa itu mangrove. Nah, kalau misalkan udah eh, ini udah aku sempat refresh. Terus di sini dia bakalan tampilan kayak gini. Nah, coba ya. Ini tuh sebenarnya di save. Kalau di save terus klik OK. Kalau misalkan udah, sorry. Kalau misalkan udah kita refresh di sini. Gitu. Nah, tampilannya bakalan kayak gini. Nah, di sini yang merah itu menyatakan pemukiman. Terus yang hijau itu non mangrove. Terus kalau yang biru ini laut. Nah, ini kenapa warna hitam? Karena Landsat yang aku pilih itu mungkin pada saat pengambilan data citranya itu yang dapat diambil hanya sebagian segini, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini yang hijau itu yang kuning itu menyatakan non vegetasi. Terus ini mangrove-nya. Emang mangrove-nya itu cuma segini aja. Terus, nah, kalau misalkan udah tampilannya kayak gini, itu kita langsung pilih ke klik save yang tadi, terus refresh. Kalau misalkan udah, eee, ini bakalan tampil kan. Kalau misalkan udah, kita bakalan buat rumus. Buat rumusnya tuh kayak gimana, masuk ke edit formula. Nah, ke edit formula, terus ini rumusnya ini tuh kita dapetin dari sini. Nih, misalkan ini kan warna biru itu dari bentar, kita buka gininya ya, data Excel-nya ya. Oke, tadi ada kekeliruan. Di sini kita bakalan buka yang Word. Nah, tadi kan kita udah ngasih warna kan, perairan itu biru, non vegetasi itu kuning, mangrove itu hijau tua, terus non mangrove itu hijau muda sama pemukiman itu merah.
Nah, untuk memasukin rumus yang tadi, sebelum kita ke edit formula, kita buat yang kayak gini. Misalkan if 1 ini misalkan dari 1 sampai 40 itu 1. Maksudnya 1 ini adalah ya dia dari kelas 1 sampai kelas yang 40 itu termasuk pelayaran kayak gitu. Oke, kita buat rumus yang gini sama, tapi kita di new file. Kita ke new aja, kita buat blank baru aja. Biar nanti mudah, ini kita kecilin biar kita tahu kodenya. Ada jangan aja. Nah, terus rumusnya itu ingat yang ini. Ini kita copy. Nih. Nah, kita bakalan ngeumpamain di sini tuh. Nah, di sini kan birunya tuh dari kelas 1 sampai 22. Berarti di sini kita ganti. Jadi 22. Terus kalau misalkan hijau tua itu non mangrove itu yang 4. Itu berarti dari 23 sampai 24. Kemudian yang kuning atau 2 ya. Itu kita kopas. Ini dari 25 sampai 34. 25 sampai 34. 34. Terus yang hijau mudanya lagi berarti dari 35 sampai 45. Terus warna biru itu perairan yang pertama, jadinya rumusnya 46 47. Terus ini hijaunya lagi yang non itu 48 sampai 50. Kemudian yang mangrove itu 3. Jadinya rumusnya itu jadinya ini. Jadinya 51 sampai 53. Oke, aku bakalan ngelakuin hal itu sampai bawah, masukin rumusnya sesuai dengan kalau misalkan ini dari 54 sampai 62 itu masuk ke non mangrove, berarti dia masuk ke kelas yang keempat. Ya, keempat ya. Iya. Nah, dan begitu seterusnya. Di sini aku bakalan percepat. Oke, di sini aku bakalan ngejelasin. Di sini ada beberapa data yang warnanya putih karena dia itu tutupan awan. Nah, di sini aku bakalan ini kayak tutupan awan tuh ya. Nih, di sini yang warna putih-putih ini aku bakalan ganti warnanya jadi warna hijau semuanya. Biar nanti pada saat kita refresh datanya biar dia kebaca. Oke, aku percepat lagi. Oke, di sini tadi aku kan bilang kalau ini tuh adalah rumus dari kelasnya yang ini. Sorry, sorry, sorry ya. Sorry. Kelas yang tadi. Nih, nih, kelas yang tadi kan yang ini. Ini kalau misalkan udah, ini di save, file,
Tapi di save-nya itu berbentuk txt. Ini txt, mana txt? Nih, kita buat namanya adalah data klasifikasi tak terbimbing NP. Kita taruhnya di sini aja. Kita save, terus oke aja. Kalau misalkan udah, masuk ke edit formula. Nah, sebelum ke edit formula, kita pakai notepad. Kita ke notepad. Nah, ke notepad itu kita masukin data yang tadi kita buat. Yang txt kan. Ini. Nah. Copy, terus kita paste di sini. Nah, misalkan kayak gini. Ini. Bentar ya. Copy. Terus di sini di edit change di sini nih edit formula kita input apply change. Kalau udah kayak gini, terus klik kanan pada peta, terus save as. Save as. Nah, jadi kita bakalan kasih save as, kita np2. Satu. Oke. Terus data type-nya itu di sini kita bakalan masukin yang ini. Terus kita oke. Terus kalau misalkan ini udah oke, kita buka save as tadi itu di notepad. File. Bentar. Sini aku juga lumayan bingung. Tadi kan di semester 3 ya. Save as tadi itu kesimpan di gimana ya? Oke, bentar. Oke, di sini data yang tadi ini kan yang ini kan. NP21. Ini kita open with. Kita pakai notepad. Terus choose one. Oke, di sini ada kesalahan. Kita pelan-pelan aja. Pakai ini juga.
open with. Nah, tadi yang aku buka itu ternyata bukan file ERS tapi file gitu kan. Nah, di sini kita bakalan ngepilih dari kelas 66. Kita cari, ini kan kelas number 1 kan. Kita cari kelas number, ini 5, kelas 5. Nih, kelas 6. Kita pilih dari kelas 6. Nih. Sampai bawah. Mungkin ini agak lama. Sebenarnya ada cara cepatnya. Itu sampai kelas 255. Oke, kita tunggu. Lagi dikit. Nah, kalau misalnya udah, kita sisain dari raster info sampai dataset. Raster info, sama dataset. Ini kita delete. Oke, kalau misalkan udah, kita pilih file, kemudian save. Save as saja. Terus kita save ke sini lagi. Ini kemana ya? Oh, bukan. Oke, kalau misalkan udah, kita bakalan masukin itu yang tadi, itu ke ini. Kita coba ya. New, klik kanan, algoritma. Data tadi. Ini. Oh, sorry. Bukan ke new, tapi ke sini. Ke sini, terus kita refresh langsung. Sorry. Ini kita masukin yang bentar. Klik kanan, algoritma kita pakai new ya, coba. New, universitas, oke. Bisa. Terus kita refresh coba. Nah, ternyata step saya tuh salah. Ini di sini. Di sini tuh kita bisa bentar. Di sini. Di sini tuh kita bisa ngubah warna lagi sebenarnya. Ke poin. Ini dulu, terus poin. Nih. Oke. Di sini. Nah, di sini hasilnya itu kan ada 3. Ini kan. Ini. Warnanya itu, bentar. Nih. Warnanya itu orange, terus merah kan, hijau kayak gitu kan. Ini sebenarnya bisa diganti warnanya. Nah, tadi setelah kita nge-save file yang apa? Yang setelah kita ngubah rumusnya, sorry, yang kita ngapus dari kelas 6 sampai 255,
itu sebenarnya ke new dulu, terus, masukin algoritma baru. Nah, dia tampilannya bakalan kayak gini. Oke, mungkin di sini, karena saya ngolah datanya terlalu lama, warnanya itu jadi orange atau merah kayak gini sama hijau. Sebenarnya ini caranya udah benar, tapi warnanya aja yang berbeda. Mungkin, eee, dari saya pribadi, saya cuma bisanya sampai sini. Mungkin jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf karena, mmm, sebelum saya tutup, saya juga mau memberitahukan beberapa, masalah ketika saya mengolah data ini. Yang pertama, itu saya lumayan bingung untuk, mengubah warnanya ini karena pada step pertama itu saya juga kayak gini, pada saat praktikum warnanya itu merah, orange kayak ini, nggak mau warna hijau kayak yang di sini. Terus juga, eee, menurut saya, agak kebingungan pada saat, di apa, di oh bukan kebingungan, lebih ke saya lama mengolah datanya itu tuh di, pemberian warna yang 202 yang 255. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait video, terkait, materi klasifikasi terbimbing. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf dan apabila hasil yang saya tampilkan ini itu tidak sesuai, saya mohon maaf karena di sini saya baru belajar. Saya tutup dengan terima kasih.